Ini cempe. Apa kau yang menyantet manusia ini? Hah? Coba katakan, apa tujuanmu menyantet manusia yang datang sini? Siapa yang menyantet? Ini cempe. Jujur salah. Apa tujuannya? Saya tidak menyantet manusia, Tuhan. Ini kelinci bukan kambing mungkin. Ini wujudnya seperti kambing yang memiliki tanduk. Mana ada kelinci memiliki tanduk? Ini cempe. Mau tahu cempe enggak sih? Bukan ini. Tidak tahu, Tuhan. Bukan ini. Bukan. Berdiri. Kakinya 2 doang. Baiklah, sudah kembali. Ya, Tuhan. Siapa? Nih, kan sih. Ciri-cirinya seperti apa yang jelas? Giginya, bibirnya agak lebar. Giginya rapi. Iya. Kelihatan semua. Tanduknya di sini nih, tanduknya nih. Gini, nekuk ke belakang. Ya gitu. Ada lagi enggak? Dengan ciri-ciri itu. Karjo mungkin itu. Apa lagi Karjo? Tadi Darlas, sekarang Karjo. Karjo! Namanya Datang itu kembali loh. Karjo! Namanya aneh ya, Mas. Astagfirullah. Ih, ini apaan nih? Apa ini? Lah, Serigala yang memiliki tanduk seperti yang kau ceritakan. Mana ada sih? kan kambing ya? Ya, kan kambing, Mas. Nih, jangan main-main. Astagfirullah. Saya nggak punya waktu banyak. Pak. Ini seperti yang kau sebutkan. Dia memiliki tanduk yang melengkung ke atas. Dan ini serigala berbentuk serigala. Serigala berbentuk serigala gimana sih? Saya tuh bingung banget loh, Mas. Ini tuh Mana ada serigala kayak punya tanduk loh. tadi serigala punya tanduk, sekarang serigala bentuk serigala. Ditanyain coba ini. Apa kau yang menyantet manusia ini? Nggak bisa bicara sama sekali. Itu dia sakit liver kayaknya ya. Kalau gitu coba aja. Jika kau tidak, berarti bukan ini. Bukan. Sudah kembali. Apa sih? Kan bukan itu. Siapa Coba tadi namanya? jelaskan lagi. Barsato. Dari segi pakaian. Oh, kok bawa HP? Bawa, Mas. Sini coba lihat. Cek, Mas. Ini sebentar. Udah tuh. Saya nyekin kemarin kok di grup. Oh iya, ini, Mas. Cari, Mas. Grup WA ada kan yang kasetin? Ada, Mas. Coba kasih lihat gambarnya aja, Mas. Wah, Itu. Dirnoyo. Siapa? Dirnoyo. 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 Hah? Apa tujuanmu nyantet manusia ini? Hah? Dirnoyo. Benar ini benar. Manusia ini masih nekat datang ke sini. Apa sebenarnya tujuannya? Tahu, Dir. Kamu tujuannya apa, Dir? Loyo itu. Dia ngapain di sini? Dia hanya ingin melintas melewati hutan ini. Mengganggu dia. Kau yang telah mengganggu. Ih, Lah, siapa yang mengganggu? Dia menampak sendiri. iya. Mengganggu apa? Jawab yang benar. Tahu, Dir. Jangan ngada-ngada kamu, Dir. Sudah mendatangi sini. Itu sudah mengganggu saya. Wah, yang cuma mengganggu apa yang enggak ya ngomong baik-baik jangan nyantet kan bisa kok. Iya, Mbok. Kan saya sudah peringatkan dari awal kita bertemu di hutan ini. Kau harus berhati-hati, jangan berbuat seenakmu. Banyak manusia yang tersesat di hutan ini tidak bisa pulang karena apa? Karena ulah dari manusia itu sendiri.
saya tanya, saya berbuat olah enggak di sini? Ya setelah saya pergi saya tidak tahu. Dia katanya kau mengganggunya. Iya. Dia mengganggu saya. Kamu kan wujud. Tahu. Ya kamu wujud kan tujuannya pengen nakut-nakutin saya kan? Giliran kamu saya nggak takut, kamu malah nyantet. Biarkan. Nah, Tuh, itu. Leo dengerin tuh Dir. Saya peringatkan, jangan sampai kau mengganggu manusia yang berbuat baik di sini. Kau boleh saja mengganggu manusia yang tidak berbuat baik di sini atau berbuat semena-mena di hutan ini. Akan tetapi, jangan kau salah gunakan itu. Memangnya ini siapa? Saya tidak mengenalnya, akan tetapi dari hati saya, entah apa rasa yang timbul di hati ini, saya ingin menolongnya. Kenapa kamu harus menolong manusia-manusia seperti ini? Saya pun tidak tahu. Sudahlah, biarkan saja manusia seperti ini. Untuk apa sih? Kau mau menurut atau tidak? Kau mau menurut atau tidak? Tuh, Iya, iya. nurut. Makanya. Saya tanya ini bentuknya apa, kambing apa bukan ini? Ini bukan kambing. Terwelu itu kayaknya dah. Dia seperti manusia, akan tetapi dia memiliki tanduk. Oh. Saya kira kambing kemarin, Iya. kambing kemarin. Ya, memang mulutnya itu agak panjang. Jangan seperti itu. Tuh. Ini teman kamu. Saya baru mengenalnya lusa, akan tetapi entah apa yang membuat hati saya itu ingin menolongnya jika diganggu di hutan ini. Jadi saya peringatkan, dan kau harus beritahu kepada teman-temanmu atau makhluk yang lain. Stop. Baik, sudah, pergi. Sap. Tuh. Saya peringatkan lagi. Saya akan menolong dirimu jika ada sesuatu yang menghalangi dirimu. Akan tetapi saya peringatkan, jangan berbuat seenaknya di hutan ini. Stop. Tetap Sap. jaga. Ada Apa? di tempat ini. Jangan sampai kau berbuat seenaknya atau mengganggu makhluk yang ada di sini. Sap. Baiklah. Jika bisa, kau melewati sini siang hari, jangan malam hari. Tapi ini saya izin ya malam hari, soalnya kepentingannya malam hari ya. Baik. Ya. Ya tolong, saya minta bantuannya. Jika ada makhluk yang iseng-iseng, kau bisa bilangin. Tapi saya tidak ini bisa memantau atau melihat dirimu setiap saat. Ya mas. Oh, ya, Panggil saja saya. Brakaso. Nah, Brakasto. Brakaso. Barsato. Ya. Ya. Baiklah Tuan Brakaso. Barsato. Barsato. Brakaso. Hmm. Salam kenal dan salam manis dari saya. Sudah, cukup. Kenapa kamu nggak bisa dosa diajak salaman itu nggak mau? Berjabat tangan kok nggak mau? Nih, Coba jabat Sudah, tangan. cukup. dapat Yang terpenting, saya peringatkan lagi. Hati-hati. Ya. Udah. Terima kasih. Ini kalau bukan penguasa sini males sebenarnya, tapi ini masuknya punya jabatan tinggi. Iya sih. Daerah ini. Anak, Aneh-aneh namanya. anak buahnya tadi juga aneh-aneh ya mas. Mas, ada serigala yang bertanduk. Tahu nggak serigala yang berbentuk serigala ada nggak? Ada coba cek. Iya. Memang serigala kan ya serigala bentuknya mas. Masa serigala bentuknya ketek mas? Jangan-jangan serigala berbulu domba. Nah itu kalau itu ada. Apa ya? Apa artinya? Serigala berbulu domba. Diam-diam mencekam ya, Mas. Terlihat manis di depan. Ya kan diam-diam mencekam berarti kan. Ini kalau perjalanan jauh tak matiin sih mas. Iya. Mas, siapa ini, Mas? Oh ini yang tadi nih, yang kemarin nyantet di sini. Makhluk yang kemarin, Mas? Yang kayak kambing? Kambing ini memang kambing ini. Ya ada apa Tuan? Berani-beraninya kalian laporan. Hah? Kalian ini sudah dikasih tahu jangan mengganggu. Malah laporan sama sialan beras atau Itu pimpinanmu lu. Iya loh. kenapa?
Yang sialan sih. Nih, saya itu tidak laporan. Siapa namanya? Darloyo apa ya? Dirloyo. Dia yang tanya sendiri tadi. Jangan sekali-kali ada makhluk sekitar sini mengganggu, biar saya yang ngurusin. Dia tanya ya saya jawab kok. Bisa ngurus apa? Bersatu. Kemarin saya cuma candaan. Sandan-sandan membahayakan itu tadi kemarin lu masukin keris kayak gini. Kalau kalian tidak laporan sama Bersatu, sudah beres. Kalian mana laporannya? Santet beneran apa? Saya ditanyain, ya saya jawab kan, bener kan? Adanya Manusia mengganggu pulang sana daripada saya santet. Oh kamu ngancam-ngancam santet terus. tadi kan kamu udah Santet beneran. enggak, kamu kan tadi udah diarahkan sama Barsato pimpinanmu, katanya iya. Arahkan kemana? Ya kamu kan ditugaskan untuk memberitahu yang lainnya agar tidak mengganggu kami. Manusia banyak omong sama santet. Astagfirullah. Hah? Tak laporin sama Barsato kamu ya? Siapa? Nggak takut. Bersatu lah. Cuman Mas, gimana ini Mas? Bersatu kamu bikin ulah lagi. Udah nggak bisa sama Bersatu. Oh, laporin kamu sama Barsato. Astagfirullah Mas. Barsato ini. Astagfirullah. Injek Bersatu. Mas, Barsato, ini anak buahmu gimana ini? Barsato sini tolong Mana Bersatu nggak ada? Bersatu berani kesini. Ini Barsato. Ada apa? Barsato. Dia tuh ganggu saya katanya. Malahnya Bersatu ngau berani kesini. Barsato. Ini Barsato. Berani kesini. Cuman segini. Mampus ya. Tuh Barsato, lihat sendiri tuh kelakuannya. Jangan pulang. Padahal saya busy di sini nanti. Pulang. Sini lu madepnya ke sini. Nah, lo. nama saya itu Barsato, bukan Brasato. Enggak toh. Memang Martoyo. Toh. Apa yang telah kau lakukan kepada manusia ini? Nyantet tadi tuh. Nyantet, saya disantet, Bar. Ada. Akbar. Ngodok. Enggak, itu ada toh. Ih. Bagaimana kondisi kalian? Iya. Udah mendingan. Udah ya, mendingan, alhamdulillah. Enggak apa-apa kan? Ini katanya Enggak tidak apa-apa mau kan, mengganggu. Enggak apa-apa lu. Kau ini baru di tempat ini. Akan tetapi kau berbuat seenakmu. Kau tidak mengikuti aturan yang ada di tempat ini. Mereka berbohong toh. Tok, ganjel tok. Enggak apa-apa. Tadi tuh kamu juga diledek habis-habisan, Barsato. Ya, Astagfirullahaladzim, ya Allah. beraninya kau. Biarin. Kamu. Ini biar dapat pelajaran kamu tuh. Tadi ngejak habis-habisan. Iya. Tok ganjel. Tok. Ih, parah banget kamu tuh sama pimpinan tak tok. Gurto. Kok sekadang. Nah, ini namanya ini. Baik di depan, di belakangnya punya niat busuk tuh. Serigala berbentuk serigala. Serigala berbentuk domba. Oh iya, ding. Mau mengulangi perbuatanmu enggak ada. Wah ini Tato. baik di depan ini. Iya. Dia punya niat buruk di belakang. Amun toh. Udah toh. Saya peringatkan sekali lagi dan ini untuk yang terakhir. Buat kamu. Jika saya melihat atau mendengar bahwasanya dirimu melakukan perbuatan seperti ini lagi, Itu di akan saya buang dari tempat ini. potong aja tuh tanduknya. Apa nunjuk saya? Apaan? Manusia berbohong. Belum tadi Parah banget. Barsato lihat Kau sendiri kok. mengakui perbuatanmu atau tidak? Iya toh. Iya.
Kan ngaku kan. Enggak ngulang lagi toh, bener toh? Bohong dia. Kalau ngulangin diingetin lo apa resikonya. Heeh. Cambuk ini Ngancam lagi tuh. Sumpah tadi ngacem. Iya. Enggak toh. Lihatin aja gestur tubuhnya. Kak. Kamu tuh sebenarnya serigala, kambing apa sih? Udah toh, ini udah. Kita berani udah. minta maaf kepada manusia itu. Maaf. Aman ya? Sini cium kaki saya. Minta maaf. Maaf, ya, manusia. Minta maaf yang sungguh. Ya, maaf. Ini Tuh itu sama. Maaf ya. yang benar, yang tulus lah. Iya, minta maaf. Nah, Terus. Maaf, manusia. Terus ya minta maaf ya. Ya, terus. Ya. Terus. Ya, udah. Ini untuk yang terakhir. Dan saya peringatkan. Jika dirimu mengulangi kesalahannya lagi, saya tidak akan mengampunimu. Ya toh. Ini untuk yang terakhir. Dan Pergi dulu toh. Sakit. jangan lupa berobat kamu kalau sakit. jangan kejam kayak gitu, kasihan itu. Tapi emang keterlaluan sih mas, emang pantas sih. Ih, parah banget. Sudah saya peringatkan. Lebih baik di malam hari ini kau pulang saja. Kau lanjutkan perjalananmu besok. Sebentar saya ingin berbicara. Silahkan duduk. Bukannya Iya tadi tuh kita si kambing tuh loh. itu mempunyai Si kambing tadi. waktu yang tepat. Kambing jongnya. Iya. Dan mungkin kalau di bangsa kami manusia, siang hari waktu yang tepat. Tapi kan beda dengan bangsamu. Iya apa tidak? Kalau tapi siang hari pun bisa. Ya entah nanti di sana diterima atau tidaknya, paling tidak saya kan sudah berikhtiar di malam hari. Toh nanti di sana sampai sana siang, paling tidak saya kan sudah berusaha. Ya, mau bagaimana lagi jika memang kau bersikeras untuk datang ke sana malam hari. Saya itu, saya jujur, saya tidak bisa menjamin keselamatanmu. Akan tetapi saya ingin melindungimu. Ya bagi segini saja, kita sama-sama saling mendoakan semoga kita selalu selamat. Iya. Seperti itu ya. Ya saya berterima kasih nih. Jadi kau mau masih lanjut? Ya saya masih tetap lanjut. Yang penting tadi kalau ada gangguan saya manggil kamu lagi. Manggil nama itu yang benar. Barsato. Barsato, bukan apa tadi kamu menyebutkan. Brakasto mas kadang tadi. Iya. Saya nggak hafal sih ya, maaf ya. Yang penting kan apal arti sebuah nama. Tapi saya itu kayak dipanggil atau tidak gitu loh. Oh Ya iya. intinya yang saya kalau panggil to itu ya jenengan gitulah. Baiklah, saya peringatkan lagi. Hati-hati. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Barkasto. Oh kan yang Brasato mas. Barkasto. Barsato. Oh Barsato. Ya. Orang belum pergi udah salah. Belum pergi Ya, udah kau salah. mengenal itu ya. Saya akan mengingatnya. Iya. Barkasto. Baiklah, Susah ya. silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Jangan memaksakan. Oke, siap. Karena yang memaksakan itu tidak baik. Iya Barsato. Baiklah. Siapa sini? Barsato mas. Barkasto. Oh. Barkasto. Tuh kan. Bisa. Barkasto. Sama Kartoso. Apa Mirip kan? orang jadi Apa tahun Vespa di sini semua? Lha tawon iki asli sing entuk piro? Sing entuk piro tawon iki? Loro. Ya, bikin pusing banget ya. Sebenarnya tahun ini banyak. Tahunnya banyak, yang kena cuma 2. Sebenarnya Mas kan itu nantang-nantang. Oh kan. Oh, kualat. Tak laporin sama Barkasto. Barsato mas.
Selama itu bar satu kamu. Bar satu kamu masih mandi. Iya, lanjut yuk. Fitnah sih. Iya, yuk. Mundur ya. Iya, berarti arahnya kemana ini, Mas? Ojo lewat Semintawan. Ya, gue nek ngasih ngomong ke kantor mana gitu. Iya, kan. Sana, Mas. Jeng. Astagfirullahaladzim. Mas. Ya Allah, kamu tuh gimana kok? Enggak. Orang kamu yang ngalang-ngalangin saya kok. Ya Allah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Aduh. Ini bener kan, Mbah, jalan yang dilalui ini, Mbah? Iya, benar. Salam dulu, Bah. Tapi sebelumnya mohon maaf ini saya mengganggu perjalanan kalian ini. Ya, nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, Mbah. Takutnya tuh nanti kayak dia nih kena musibah. Orang jalan nggak hati-hati yang begini. Nah, Ngeliatinnya bawah terus nggak tahu di depannya ada sarang tawon. Belum kalau nanti dia nih kayaknya nih nanti Apa, Bah? ketemunya sarang macan ini. Sarang macan. Habis dimakan. Di sate, Bah. punten, Mbak Kaliman juga harus hati-hati kalau Iya, masuk, jangan nabrak-nabrak, nggih. Kamu juga harus hati-hati. Kalau saya masuk kamu jangan deket-deket saya gitu loh. Energi saya nabrak kamu. Tahu kan? Iya, Polo. Tawon apa sih, Mbah, ini yang kemarin nyengat, Mbah? Ya nggak tahu saya, yang penting tawon gitu aja lah. Ya. Nih, saya dengar kemarin ada yang bilang katanya yang kalian mau temuin itu siapa namanya? Mbah Waludin Makrifat. Ya Mbak Waludin itu kok ada yang bilang lagi pengajian, siapa yang bilang? Saya, Mas Mbah. Kanang. Oh, pengajian. Emang kamu kira ibu-ibu beliau ini tokoh besar loh. Ya kan bagus kan pengajian. Maksudnya gini, Mbah Sariman. Kan kemarin kan bertepatan pas di tahun baru Islam. Ya. Mungkin saja ini menggunakan bahasa bodohnya saya. Sedang Emang ada- bodoh sih gitu. Ya. Ya. Sedang ada urusan entah itu rundingan atau mungkin pengajian di sana sehingga belum bisa menemui saya. Jadi pengajian dia ceramah gitu, Ya bisa juga, Mas. dibayar gitu. Berapa, Bah, bayar aja? Yang enggak. Beliau itu sebenarnya dengerin. Ya, ya. Iya, Bah. Nah, ini kalau otak-otak gak nyampe tuh, kalau dibilangin bukannya didengerin, diingat-ingat. Salah satu contoh kalian tidak mengingatkan itu apa? Tidak mempersilahkan orang tua untuk. Duduk, Mbah. Duduk, Mbah. Jangan salahkan, Saya tuh capek sebenarnya. jangan salahkan saya, Mbak. Ini otak kelebihan tahun soalnya. Kalau kamu Duduk, Mbah. ah, Jangan lupa, Mbah. orang kok harus dikasih tahu dulu gitu. Ya maaf ya, Mbah. Kelebihan tahun sih, Pak. Ya. Nih, sebenarnya beliau itu secara tidak langsung mengajarkan kita semua supaya kita tuh mengikuti ajaran Nabi. Apa? Tahu nggak? Nggak tahu pasti. Udah hidup numpang nyusahin orang. Ini lagi minta diobatin kentut tawon kayak gini. Udah Jadi, sembuh kok, Bah. Beliau itu mengajarkan kita di mana adab menerima tamu atau memuliakan tamu. Itu. Jadi di saat kalian menerima tamu, syukurilah yang kalian mampu dan perlakukanlah sebagai raja. Dan ingat, jangan pernah menanyai tamu apa perlunya sebelum 3 hari. Itu ajaran zaman dahulu. Jadi dulu tuh zaman Nabi itu ya, menanyai tamu ada urusan apa, ada perlu apa, itu tuh setelah 3 hari. Langkah pertamanya itu memuliakan tamu dahulu. Syukurlah dengan yang enak-enak gitu. Dipersilakan duduk, dijabat tangannya. Yang murim ya, yang wanita yang nggak murim ya jangan dijabat tangannya. Kalau zaman sekarang minta tadi Pak RT ke rumah saya, langsung Nah, ya, ngomong. kan namanya zaman kan sudah berbeda, berubah.
semakin kesini semakin berubah. Kan beliau kan terdahulu. Beliau melakukannya dari zaman dahulu, tapi mengajarkan kita tidak menghilangkan ajaran Nabi di zaman sekarang. Bukan berarti kalian jalankan di zaman sekarang, nanti kalian malah disangka orang gila. Kitamu cuman diem, cuman dikasih suguhan gitu. Gak disuruh istirahat seminggu dulu gitu, Mbah? Ya kan kalau misalnya perlunya cuman sehari kan ya nggak harus nunggu 3 hari toh. Nah iya, jadi menerima tamu, memuliakan tamu itu dengan menjabat tangannya, memberi suguhan yang kalian mampu gitu. Pokoknya dimuliakan, karena sesungguhnya kalian banyaklah teman-teman kalian yang orangnya baik-baik, karena itu adalah calon tamu kalian yang secara otomatis itu orang baik semua yang bertamu ke rumah kalian. Oh iya Pak. Gitu ya. Ya. Terus di saat tamu tersebut sudah melangkahkan kakinya untuk berpamit, kalian hantarkan. Ya walaupun sampai depan pintu tidak apa-apa, tapi lebih baik hantarkan sampai ke halaman atau ke kendaraannya. Gitu. Enggak sampai rumahnya enggak, Pak? Itu nanti merepotkan kalau beliau kamu suruh nganterin kamu lagi jadi bolak-balik gitu. Kamu nganterin tamunya, nanti udah nyampe rumahnya tamunya, kamu suruh nganterin ke rumahmu lagi gitu. Ya siapa tahu, Mbah. Itu nanti merepotkan. Dan di saat kalau ada tamu, hentikanlah aktivitasmu dulu. Ya, tadi misalnya kamu lagi ngambil mangga nih. Ya. Di depan ada tamu, udah kamu persilakan masuk. Kamu lanjut ngambil mangga lagi, itu nggak boleh. Apalagi itu mangganya tetangga. Kau lagi mandi, Mbah? Ya kan kalau lagi mandi, kamu selesaiin mandinya dulu. Bukan dihentikan mandinya ya? Iya, kamu selesaiin dulu mandinya, baru nerima tamunya. Masa kamu lagi mandi nerima tamu, terus tamunya kamu ajak mandi gitu? Yang kamu itu lagi mandi, just langsung pakai baju gitu loh, enggak? Just apa? Nih, jadi beliau itu sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan kita ajaran Nabi di zaman dahulu. Adab menerima tamu. Nah itu tadi yang saya bilang kan seperti itu. Ya. Kamu pakai ngulang-ngulangin saya apa? Kamu yang ngajarin saya aja. Nah, biar saya nge-save ini, Mbah. Lebihan tahun sih soalnya. Jadi itu tadi, dan nggak harus kamu lakukan di zaman sekarang. Diambil poin-poinnya yang sepantasnya saja. Ya. Ya, Mbah. Ya udah, kamu nih tinggal lurus ke sana. Nanti apapun yang kalian temui sebelum itu adalah pamungkas jalan kalian di sini. Jangan pernah berhenti. Ya. Sekalipun dikeroyok tahun lanjutnya, Pak. Lanjut. Itu nanti kayaknya ini mau dimakan macan ini kayaknya nih. Siapa, Mbah? Kamu harus Saya, hati-hati Mbah. kamu, ya. Yuk dilindungi, Mbah. Ya, kalau itu kan kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Ya maksudnya kalau dimakan-makan Mbah Sariman dulu lah. Ya semama bisa dimakan. Ya sudah, kamu lanjut ya. Iya, Pak. Hati-hati. Matur suwun nggih, Pak. Ya sudah. Assalamualaikum. Udah, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Ternyata usut punya usut. Kita itu dibiarkan 3 hari di sini. Ini ada pelajarannya, teman-teman, bahwasanya mengikuti ajaran Nabi yang membiarkan atau memuliakan tamu itu setelah sampai 3 hari ya. Dimana kalau sudah nyampe 3 hari baru kita tanyain tujuannya apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Tadi dikatakan langsung oleh Mbah Sariman. Karena kami kemarin belum tahu informasi itu, makanya saya pikir mungkin saja bertepatan bareng dengan tahun baru Islam, malam 1 Suro, 1 Muharram 1444 Hijriah. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru buat umat Islam di seluruh dunia. Semoga ditingkatkan terus menerus istiqomahnya. Amin. Amin. Yuk, kita ke sana dulu. Tinggal lurus saja ya. Benar. Benar, Mas. Kata Mbah Sarman tadi ke sana. Udah, yuk.
Sariman. Hati-hati kalau ada tawon lagi loh, Mas. Tawon Vespa sama tawon duluan mana sih, Fit? Duluan tawon apa Vespa ya? Tawon, Mas. Kok bisa namanya tawon Vespa? Ya kan tawon Vespa. Kalau Vespa tawon duluan Vespa, Mas. Oh iya. Ya kan? Oh. Berarti tawon dulu. Ya tawon dulu. Telur sama ayam? Telur. Astagfirullahaladzim. Wah, pusaka itu, Mas. Pusaka abadi. Udah yuk. Pak. Lanjut lah. Mana, Mbak? Beliau sudah ada di sana. Ya. Ya. Ingat adab 1, 2 dan berikut-berikutnya. Ya. Ya, Mbak. Ya, Bah, siapa? Jangan begajulan kayak yang sebelum-sebelumnya. Kamu tuh jangan malu-maluin saya gitu. Iya, Pak. Bodoh jangan terlalu terlihat gitu. Ya. Siapa? Sudah temuin beliau itu. Beliau sudah menunggu. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak Herman. Saya tunggu di sini aja ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Kameranya juga. Udah tanya nih, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Mana. Ya, dengan saya sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, memang saya sudah 3 hari yang lalu. Oh, tentunya saya akan segera cepat mungkin untuk melakukan itu, Pak. Oke, monggo, silahkan. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Pak. Baiklah, silakan duduk ya Joko, biar pembicaraan kita lebih hikmat. Baiklah. Terima kasih, Pak. Selamat datang Joko. Saya dengar dirimu sudah datang semenjak 3 hari yang lalu. Benar sekali. Apa? Memang saya sudah datang 3 hari yang lalu. Dan maafkan atas kefakiran saya ini yang hanya bisa menerka-nerka sehingga membuat opini yang tidak benar mengenai kenapa Abah belum bisa menemuiku di saat itu. Ya memang benar, saya sengaja membiarkan dirimu karena saya itu melakukan
ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana tata cara atau adab menerima tamu. Kebetulan tadi sudah diterangkan oleh Mbah Sariman yang mengantar saya ke sini. Oh ya, saya jadi banyak belajar mengenai setiap perjalanan ini. Saya ambil hikmah demi hikmahnya. Perkenalkan, nama saya adalah Awaluddin Makrifat. Ya, saya itu sahabat karib dari leluhurmu. Sebenarnya, saya ini sudah menunggu kehadiranmu sejak lama, cucuku. Akan tetapi, mungkin inilah waktu yang sudah digariskan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan dirimu. Maafkan saya, di sini saya tidak bisa memberikan apapun kepadamu kecuali hanya doa yang kupanjatkan kepada Tuhan agar cucuku ini dapat senantiasa menjaga keistiqomahannya. Amin, amin. Terima kasih Pak atas doanya. Cucuku harus mengetahui ada 4 hal tingkatan ilmu dalam menjaga keistiqomahan. Apa saja itu, apa? Yang pertama adalah syariat. Yang kedua adalah thariqat. Yang ketiga adalah hakikat. Dan yang keempat adalah makrifat. Apakah cucuku sudah pernah belajar mengenai 4 tingkatan ilmu itu? Untuk belajar dan mengamalkan mungkin pernah, akan tetapi untuk kesempurnaannya saya tidak tahu. Mungkin saya lebih tepat masih dalam tahap syariat. Baiklah cucuku, akan saya sedikit jelaskan makna dari keempat tingkatan tersebut. Yang pertama, saya mulai dari syariat. Syariat yaitu segala aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkenan dalam soal akidah, masalah hukum, baik haram maupun halal. Dalam syariat, aturan itu sudah baku, tidak dapat diubah. Seperti rukun Islam itu, Pak. Benar. Dalam ilmu tasawuf, syariat adalah yang mengatur amal secara lahir dan tingkatan ini. Syariat itu diibaratkan suatu benih, cucuku. Biji yang akan kita tanam. Tapi ketika kita baru mulai belajar ya Pak. Benar. Yang kedua adalah thariqat. Thariqat adalah jalan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Dalam ilmu thariqat itu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu yang wajib dan ilmu yang sunnah. Thariqat wajib yaitu amalan-amalan wajib, baik fardu atau fardu ain ataupun fardu kifayah, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Thariqat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam,
yang semuanya sudah ditentukan oleh Allah, cucuku. Dalam Al-Quran dan hadis yang meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan yang kedua adalah thariqat sunnah. Thariqat sunnah yaitu kumpulan amalan-amalan sunnah dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat kita untuk beribadah. Jadi, thariqat sunnah ini adalah tambahan amalan-amalan di atas thariqat wajib, cucuku. Seperti kita berzikir, kita melaksanakan puasa sunnah, membaca Al-Quran, wirid, dan amalan-amalan yang lainnya. Sunnah ya. Benar. Jadi, dalam tingkatan ilmu ini ada makom yang harus dikerjakan secara istiqomah, yaitu makom taubat, syuhud, sabar, ridho, dan sebagainya. Dalam ilmu ini diibaratkan kita itu tumbuh menjadi batang pokok yang bercabang dan tumbuh daunnya. Setelah tadi biji sekarang sudah mulai tumbuh batang dan daunnya. Benar. Yang ketiga adalah ilmu hakikat. Hakikat adalah kebenaran. Ilmu hakikat berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Hakikat yang bersifat kebenaran atau benar-benar adanya dan menjadikan Allah sebagai sumber kebenaran kita. Hakikat ini akan dicapai oleh seseorang setelah mencapai makrifat yang sebenar-benarnya. Hakikat dapat diibaratkan sebagai buah. Jadi, biji atau benih kita ibaratkan sebagai syariat. Pada tingkatan thariqat, yaitu diibaratkan sebagai batang yang bercabang yang sudah memiliki daun. Sedangkan dalam hakikat kita ibaratkan sebagai buahnya. Hasil. Benar. Jika pada tingkatan ini kita amalkan, akhlak kita bisa menahan rasa nafsu, bisa menahan sabar, tawadu, kita akan memperoleh buah ataupun makom mahmudah. Tadi dengan Allah tiada hijab ataupun tabir ataupun penghalang lagi, cucuku. Dan yang terakhir adalah ilmu makrifat. Makrifat adalah pengetahuan yang meyakinkan, yang hakiki, yang dibangun atas dasar keyakinan yang sempurna. Kita tidak dapat mendapatkan itu semua
lewat pengalaman indrawi tidak dapat melewati penalaran pikiran, tetapi hanya semata melewati kemurnian kolbu dan mendapatkan ilham atau limpahan nur yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengalaman kasyif atau irfani. Baiklah, akan saya sedikit contohkan ilmu makrifat ini. Saya harap cucuku mencermati dari setiap apa yang saya sampaikan. Baiklah. Apakah sudah siap, cucuku? Silakan apa? Hidup ini ada 3. Kosong, titik, alif. Hidup ini ada 3. Allah, Ahmad, Adam. Hidup ini ada 3. Allah, Nur Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ini ada 3. Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. Hidup ini ada 3. A, I, dan O. Hidup ini ada 3. Zat, wujud, berubah. Hidup ini hanya ada 3. Pencipta, pencipta yang tercipta, dan tercipta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dia sebagai yang membuka dan yang menutup. Itulah dia yang kosong, kemudian bunyi dan bersuara. Itulah dia yang kosong, buih dan huruf. Lalu sekarang huruf itu hanyalah huruf alif yang akan kembali menjadi titik, dan titik pun fana, lenyap menjadi tiada, hampa, tiada berhuruf, tiada berbunyi. Semakin jauh, jauh tidak beranjak, dekat menjadi tiada, lenyap dari sinar menuju sumber daripada cahaya, hingga tiada lagi cahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita berpangkat sama dengan sayyidina yang lain. Kita adalah tercipta yang akan kembali menjadi pencipta yang tercipta. Berasal dari mani, kembali menjadi mani. Dan dialah yang ada, hanyalah yang maha ada. Itulah maha ada, yang tiada terbayang, yang tiada terjangkau dengan yang ada. Maha ada adalah
segalanya. Allah, Allah, Allah. Hu, hu, hu. Ah, ah, ah. Kun, fayakun. Tiada, tiada, tiada. A, I, O adalah terjemahan dari alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. A, I, O itu adalah huruf yang karena huruf itulah menjadikan seluruh yang baik menjadi banyak. Yang karena huruf alif itulah menyebar dan membuat banyak sekali huruf-huruf yang lain. Maka kesimpulannya bahwa semuanya yang banyak akan kembali menjadi satu, yaitu alif. Alif ketika berada di kepala, alif ketika berada di kepala manusia, itu adalah zat Allah. Atau bisa kita sebut alif Allah. Alif ketika turun ke dada manusia, maka alif itu disebut alif Ahmad. Nyawa yang sudah bercampur dengan Nur Muhammad, yang sudah bercampur dengan jiwa, maka alif Ahmad namanya. Kemudian turun lagi ke perut. Ketika zat Allah, nafsu, menzuhirkan dirinya menjadi jasad manusia, maka alif itu disebut dengan alif Adam. Maka lurus daripada dahi di tengah ke dada, kemudian sampai ke perut. Insya Allah, terutama lebih nampak daripada laki-laki, dikasih oleh Allah, yaitu kemaluan laki-laki, yaitu disebut alif namanya. Maka ada 3 alif yang menopang kehidupan kita, yaitu alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. Maka pada saat kita mau kembali ke sakaratul maut, alif Adam ini naik melebur ke dalam alif Allah, ke dalam alif Adam, ke dalam alif Ahmad. Lalu alif Ahmad pun melebur naik ke dalam alif Allah dan zat Allah. Sehingga hakikat yang banyak itu hanya ada satu tapi tampak banyak. Itulah yang banyak lutfi jayahnya, tapi satu huruf yang menjadi inti, yaitu
adalah alif. Maka kesimpulannya, kesimpulan dari hanya ada 3 adalah Nurzat Allah, kemudian titik adalah Nurzat Muhammad, kemudian alif adalah nafas dan jiwa. Mungkin saya akan jelaskan panjang lebar lagi cucuku. Setelah cucuku mencermati semua apa yang saya ucapkan lagi. Jadi, jika saya menjabarkan lebih panjang lagi, mungkin cucuku akan kebingungan. Bahkan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa saja cucuku itu lupa. Benar sekali apa? Itu ilmu sudah sangat tingkat tinggi. Saya dijelaskan seperti itu malah saya hanya bingung dan terbengong. Mungkin saya harus belajar banyak dengan apa biar saya mengetahui apa itu makrifat yang sejati. Baiklah cucu, mungkin untuk detik ini, untuk waktu ini, yang saya sampaikan tadi sudah cukup. Lain kali, jika cucuku datang ke tempat ini memerlukan waktu yang sangat lama, atau akan menempuh jarak yang sangat jauh, insya Allah, jika berkenan, suatu saat saya akan hadir ke tempat cucu. Sekalian saya akan berziarah atau bertemu dengan leluhur cucu-cucuku. Terima kasih sekali apa. Saya tunggu kedatangan Abah dengan senang hati untuk belajar. Dan atas ilmunya tadi saya ucapkan qabil itu apa, semoga bermanfaat buat saya. Amin. Baiklah cucuku, sebelumnya apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Kalau untuk ditanyakan tentunya banyak sekali apa. Mungkin untuk saat ini belum waktunya yang tepat untuk saya bertanya. Nanti nunggu apa mempunyai waktu yang banyak. Alangkah baiknya saya ingin bertanya perihal sesuatu yang selama ini mengganjal di dalam hati saya, Pak. Baiklah cucuku, saya hanya bisa memberikan doa agar cucuku senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Itu sudah sangat bagus sekali apa. Tidak ada yang lebih bagus kecuali doa. Titipkan salam saya kepada sahabat karibku. Baik, akan saya sampaikan salam itu. Untuk selanjutnya saya kemananya, Pak? Saya rasa perjalanan cucuku sudah berakhir di tempat ini. Kembalilah ke tempat asalmu cucuku. Jadikan semua perjalanan yang cucuku lalui sebagai pelajaran dalam hidup cucuku. Dan semoga saja apapun yang diberikan oleh leluhur-leluhurmu dapat bermanfaat untuk kehidupan yang akan dijalani oleh dirimu cucuku. Amin.
Baiklah. Jika sudah cukup, maka saya ucapkan banyak terima kasih. Cucuku sudah menyempatkan waktu jauh dari tempat sana sampai ke tempat ini. Kembalilah dan temuilah leluhurmu, cucuku. Baiklah Pak. Saya akan kembali insya Allah sore hari ini setelah saya beristirahat. Baik. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya mohon pamit. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudeng apa enggak yang dijelasin? Orang Mas Putra tidur Mas? Enggak Mas. Dengerin aku ya, serius. Dengerin Mas. Setelah jauh-jauh ke Banyuwangi, kemudian dapat ilmu tidur. Dengerin Mas aku. Siapa yang tidur? Coba Pak. Maksud apa tadi? Satu-satunya Apa? kebenaran. Apa tadi? Masih kebenaran. Apa tadi? Kenyataan kebenaran. Ada 3 apa itu tadi? Yang mana? Enggak apa sih? Syariat. Bukan. Contoh tadi dicontohkan ilmu. Alif. Oh ya Alif, Ya. cowok. Hah? Cowok Alif. Alif cewek Mas. Tukang rokok warung. Alif itu yang paling menonjol itu laki-laki di dalam kemaluannya. Paling gampang kemaluan. Iya, nggak soal kalau kemaluan. Penting nyantal 15. Apa Ceh? Berarti ini sekarang udah selesai. Kowe mudeng ora, sing turu kono. Iya kan, kita cari sarapan ayo. Mas, Kita apa ini? keluar dari hutan Mas. Oh, jangan-jangan tidur Mas, Mas. Aduh lho Mas, Kita mulai. gerar Kita turu. selesai, Mas. Nanti Apa kok ada apa? simak baik-baik ya. Nah, tadi jujur saya belibet di otak saya ini. Penjelasan sedetail itu nanti saya akan putar kembali terus apa yang Abah Awaludin Ma'rifat ini ucapkan. Ini sebagai pembelajaran yang tidak mungkin saya dapatkan dimanapun soalnya ini. Iya Mas. Terus dan alhamdulillahnya di pagi hari ini juga kita selesai melakukan sebuah perjalanan ke ujung Pulau Jawa bagian timur. Alhamdulillah. Mantuk Mas, mantuk. Sterek, Mas. Berarti ini kemana? Bali. Enggak. Sterek Bali ku. Wah, anak saya. Harus itu. Apa? Vaksin, emang udah vaksin. Pisan. Ya, boleh. Belum. Ngangi entuk Mas. Ngilangi ayo. Heeh. Oh, loro lagi. Berawal dari Kiai Haji. Kiai Haji. Ageng Mustolik. Soleh. Terus Derajat Asor. Tirakat Projo Mas. Hah? Tirakat. Saya tidak apa Projo itu. dulu. Derajat asal. Derajat Asor. Ini terus ini. Ya nanti kita tulis semuanya teman-teman ya. Ini setiap Sabtu ke selanjutnya tanpa disadari itu saling menyambung. Yang paling masih ngesef itu Mas. Kita harus mencari duniawi tapi untuk bekal kita beribadah. Iya ini samanya ketika kita sudah mendapatkan Dunia dunia ini itu. kan naik derajatnya tetap diasorkan. Terus jangan lupa menyingkir dari gemerlap dunia. Oh, tirakat projo. Tirakat itu berdiam diri di tengah-tengah projo atau keramaian dunia. Jangan sampai kita masuk ke dalam gemerlap dunia. Wih, ada satu lagi yang lupa. Yang 5 kok. Ki Ageng Musoleh. Terus ini siapa? Apa tirakat Projo? Apa Tirakat Projo. Terus Derajat Asor, Mulyo apa?
San Muria. Ya. Terus 5 ya. Nah intinya nanti kita akan pelajari lagi karena ini udah apa namanya lama ya. Teman-teman tentunya lebih paham lah. Kalau dicermati saya itu 1 sampai ke 5 itu sambung menyambung sampai ke titik yang terakhir yaitu makrifat tadi. Luar biasa ini pelajaran. Dan alhamdulillahnya teman-teman di rumah ini tanpa harus berkeluyuran seperti saya bisa mengambil sedikit ya pelajaran yang perjalanan ini ya. Baik teman-teman, saya ucapkan Ini berarti udah balik kita langsung ke pohon kalimat saja lagi. Balik deket ini nggak nyebar. Mas, aku mampir Sragen sih ya. Oh ya udah, kalau mampir Sragen nggak apa-apa nanti Soalnya saya, mau ada yasinan. nanti itu saya sih. mampir juga nanti. 2 hari besok kan malam suruh Mas. Oh ya, oke, siap. Saya mampir Baik Sragen. teman-teman, terima kasih sedulur semua. Kami putuskan hari ini untuk pulang ke Banyumas dan kita akan lanjutkan explore laporan ke tempat pohon kalimat. Uji sehari atau 2 hari? Ya sekitar 2 harian saya. Sehari lah. 2 hari. Sorry, Lihat saya bantu-bantu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu. Ya kan Jangan kita lupa. juga mampir ke Sragen dulu. Oh iya. Ya, Oke. Saya barangnya masih ada di rumah kok Mas. Ya. barang lampir-lampir ket sing dengi. Apa? Lampir-lampir ket. Laundry rehan nih. Oh wes. Sudah. Ya, langsung digas.